Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal CPNS ya, terkait dengan kemampuan figural. Nah, di sini nanti kita akan bahas beberapa soal juga terkait dengan TIU. Soal pertama adalah figural 9 kotak ya. Di sini kalau kita lihat gambar yang sesuai untuk menempati kotak yang kosong itu seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat di yang kiri ini ada persegi, terus ada bulat ya, terus paling ujungnya ada bulat, dan di kirinya ada yang tengahnya adalah persegi. Sehingga kita dapat bahwa 3 ditambah 2 itu menghasilkan kotak yang nomor 1 gitu ya. Misalkan di kotak yang kedua ini kita bisa lihat bahwa persegi hitam, bulat hitam itu menghasilkan bulat hitam dan persegi hitam di bawahnya, di ujung kiri. Sehingga kita bisa dapatkan jawaban yang tepat. Dalam kasus ini jelas A itu bukan ya, B juga bukan, begitupun juga C itu bukan, dan jawaban yang tepat itu adalah D ya, karena dia akan menghasilkan bulat kosong di ujung kanannya. Nah, ini adalah kunci jawabannya, berlaku untuk setiap baris di mana gambar pertama merupakan hasil penggabungan ya dari gambar kedua dan juga gambar ketiga ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau contoh soal ya terkait dengan kemampuan figural 9 kotak yang pertama. Soal kedua, di sini manakah gambar yang sesuai ya untuk menempati kotak yang kosong? Di sini kita juga punya 6 kotak di sini ya. Nah, kita akan mengisi bagian yang paling bawah. Kan ini yang kosong berapa? Pertama kita bisa hitung sudutnya. Satu ini ada 5 sudut. Berikutnya gambar kedua ini punya 3, 4, 5, dan 6 sudut gitu ya. Sementara untuk gambar yang 1, 3 itu adalah 4, 5, 6, dan 7 sudut. Nah, kita lihat dan paling ujung bawah kita hitung sudutnya itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 sudut. Sementara yang paling tengah itu kita bisa dapatkan 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita lihat ini ada urutannya ya. Pertama ada 5, 6, 7, 8, 9 ya, otomatis yang paling ujung itu adalah 10 sudut. Yang kita hitung sekarang opsinya. Yang A itu adalah 11 sudut atau 12 sudut ya, maka bukan jawabannya. Berikutnya yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudut ya, maka otomatis jawabannya B. Kita bisa buktikan bahwa jawaban C itu salah karena sudutnya tidak 10 ya. Kita cek yang 3, 4, 5, 6, 7 ya, maka bukan jawabannya. Sementara yang D itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, juga bukan jawabannya. Sementara jawaban yang E itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, juga bukan jawabannya. Sehingga jawaban tepat itulah jawaban yang B. Nah, di sini kita bisa lihat pembahasannya, hitung jumlah sudut ya. Gambar 1 ada 5 sudut, gambar 2 ada 6 sudut, 3 ada 7 sudut, begitu seterusnya, dan sudut bangun selalu bertambah 1 ya, sehingga jawaban tepat adalah jawaban yang B untuk soal kedua ini. Soal ketiga adalah di sini kita juga akan mengisi ya pola manakah yang merupakan kelanjutan dari gambar berikut. Sekarang kita punya 9 kotak ya. Kotak pertama gitu ya. Ini ada hitamnya, kita lihat semua ada hitamnya gitu ya. Berikutnya kotak yang kedua, baris kedua maksudnya, begitupun juga garis ketiga, otomatis kita bisa seleksi ya jawaban yang tepat, dan A itu bukan jawabannya, B juga, sementara C juga ya. Kita bisa cek di sini ada dua opsi yang tersisa yaitu D dan E. Nah, berikutnya kita bisa cek untuk ini ya, punya yang agak buram ya, dan misalkan di sini dia juga punya seperti ada mata di tengahnya gitu ya, maka kita bisa cek bahwa jawaban yang tepat itu jawaban yang D. Ini ada pembahasannya. Untuk setiap kolom berlaku bahwa gambar ketiga merupakan gabungan dari gambar satu dan gambar yang berada di atasnya gitu ya, dimana pola serupa yang posisinya sama tetap dipertahankan, sedangkan pola serupa yang posisinya tidak sama dihilangkan gitu ya. Itu untuk soal yang ini. Berikutnya kita punya 9 kotak lagi. Di sini ada bagian baris ketiga dan kolom kedua yang kosong ya, yang kita isi. Gambar yang tepat untuk melengkapi deret di bawah ini tuh berapa. Kita bisa cek di sini ya. Untuk yang pertama
dia punya tanda silang ya di bagian atas untuk yang pertama, sementara baris pertama kolom ketiga dia merupakan bagian yang di bawahnya gitu. Kita lihat bahwa gambar tengah itu merupakan gabungan dari gambar pertama ditambah dengan gambar yang ketiga ya. Otomatis untuk gambar yang tengah, untuk baris ketiga kita bisa dapatkan itu A bukan jawabannya, jelas bukan jawabannya, B juga jelas bukan jawabannya gitu ya. Sementara D juga bukan jawabannya, jawabannya itu adalah jawaban yang C ya, merupakan gabungan dari ketiga dan juga kedua. Ini adalah pembahasannya. Gambar tengah adalah gabungan dari gambar kiri dan juga gambar kanan ya, untuk gambar pertama dan gambar yang ketiga. Itu untuk gambar yang kedua. So berikutnya di sini kita juga punya 9 kotak ya, yang kosong itu ada di baris ketiga, kolom ketiga. Pola manakah yang merupakan kelanjutan dari gambar berikut ya? Kita lihat di sini gambar yang hitam dan gambar yang kosong gitu ya. Dia saling mengikuti, berlanjut gitu ya, berputar berlawan arah jarum jam gitu ya. Kita bisa lihat di sini, terus di ujungnya itu akan berkurang satu kolom gitu ya, ataupun satu lingkaran. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa untuk yang keduanya itu merupakan perputaran yang berlawan arah dengan jarum jam, dan yang ketiga itu terjadi pengurangan 2 gitu ya, karena di tengah dia udah kurang 1. Begitupun juga untuk misalkan di gambar baris ketiga kita cek bahwa dia akan berputar berlawan arah jarum jam juga gitu ya, sehingga nanti yang hitamnya itu berada di ujung kiri atas ya. Sehingga untuk barisan kosong yang gambar baris ketiga, kolom ketiga, kita bisa cek di sini. Dan nanti juga di gambar ketiga, baris ketiga itu akan terlihat ada 4 yang kosong gitu ya. Maka A bukan jawabannya, C juga bukan jawabannya, D juga, sementara E juga, dan jawabannya adalah B ya. Dan bentuknya nanti akan seperti gambar yang ada di titik B gitu ya. Ada beberapa pembahasannya. Kalau gambar dimulai baris pertama dari kiri ke kanan, lalu baris kedua dari kanan ke kiri ya, dan baris ketiga dari kiri ke kanan. Setiap dua gambar mempunyai jumlah lingkaran yang sama, dan dua gambar selanjutnya lingkaran berkurang 1. Nah, lingkaran hitam bergeser berlawan arah jarum jam ya. Itu adalah pembahasan untuk soal ini. Soal berikutnya, di sini kita punya soal yang bagian numerik ya, untuk TEU CPNS. Bahwa memiliki X krim dan setiap es krim ada batangnya ya. Bahwa menyimpan setiap batang es krim yang telah dimakannya ya. Nah, jika Bowo sudah mengumpulkan Y buah batang es krim, maka dia bisa menukarkannya dengan 1 buah es krim ya. Untuk X sama dengan 100 dan Y sama dengan 5 gitu ya, maka berapakah total es krim yang dimiliki oleh Bowo? Pernyataan di atas secara matematis kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini ya, dimana total ya itu sama dengan X ditambah dengan X per Y gitu ya, dan itu sama dengan 100 ya, jumlah X itu 100 ditambah dengan 100 dibagi dengan 5 ya, dengan mana Y sama dengan 5, sehingga totalnya itu adalah 100 ditambah 20 dan itu sama dengan 120. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B dalam kasus ini. Soal berikutnya adalah rata-rata nilai kelas A di sebuah sekolah itu adalah 72 ya, rata-rata nilai 15 siswa kelas B itu adalah 80. Jika nilai digabungkan rata-rata yang menjadi 75 ya, maka jumlah siswa kelas A itu ada berapa ya. Nah, pertama untuk mencari rata-rata ya, atau rata-rata gabungan, kita bisa tuliskan di sini jumlah dari siswa A kali rata-rata A ditambah dengan jumlah siswa B kali rata-rata B dibagi dengan jumlah siswa A ditambah dengan siswa B gitu ya. Sehingga tinggal kita substitusikan nilainya, rata-rata gabungan 75 itu sama dengan NA gitu ya, yang ingin kita cari, dikali rata-rata A itu adalah 72 ditambah dengan NB dalam hal ini adalah 15 dikali dengan rata-ratanya yaitu 80 dibagi dengan jumlah A dan B, di mana masing-masing A adalah yang kita cari dan B adalah 15 gitu ya. Sehingga di sini kita bisa kali silang ya, sehingga kita dapatkan 75 NA ditambah dengan 75 dikali dengan 15, dan itu sama dengan NA dikali 72
ditambah dengan 15 kali 80 ya. Dan inilah persamaannya. Berikutnya kita bisa kumpulkan yang ada NA, kita dekatkan dengan yang ada NA, di mana 75 NA dikurang dengan 72 NA gitu ya, sama dengan 15 kali 80 dikurang dengan 15 kali 75 gitu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan 3 NA, 15 dikali dengan 80 kurang 75 itu adalah 5. Maka kita bisa dapatkan 3 NA itu sama dengan 15 kali 5 itu adalah 75. Sehingga NA itu adalah 75 dibagi dengan 3. Dan itu sama dengan 25 orang. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D dalam kasus ini. Soal berikut kita adalah hasil kali dua buah bilangan adalah 3 ya. Sedangkan jumlah kuadrat dari kedua bilangan itu adalah 6. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka manakah kesimpulan berikut yang benar ya? Jadi kita bisa dapatkan kesimpulan mana yang benar dari soal ini gitu ya. Kita punya 4 opsi di sini. A, B, C, D, E gitu ya. Kita bisa misalkan X dan Y, di mana X kali Y itu sama dengan 3 gitu ya. Kita anggap itu adalah persamaan pertama. Berikutnya kita bisa dapatkan di sini X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Itu sama dengan 6, itu persamaan 2. Nah, berikutnya kita bisa cek ya opsinya. Jumlah kuadrat di kedua bilangan itu adalah 15. Maka kita bisa cek di sini X ditambah Y gitu ya, kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan X 2XY gitu ya. Sehingga untuk mencari X kuadrat tambah Y kuadrat aja itu sama dengan ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan 6, sementara ini X kali Y itu sama dengan 3, sehingga sama dengan 12. Maka jawaban yang A itu salah ya. Harusnya adalah 12, bukan 15. Nah, kita cek untuk opsi yang B, jumlah kuadrat kedua bilangan itu adalah 12. Maka kita tahu jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B.